Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di mata kuliah Matematika 1 setelah UTS. Dan pada pertemuan kali ini, materi yang dibahas ada dua. Yang pertama mengenai bilangan pecahan, kemudian yang kedua adalah EPB dan KPK. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yakni bilangan pecahan. Pada bilangan pecahan ini, diharapkan teman-teman agar bisa memahami seperti apa itu bilangan pecahan, kemudian diharapkan juga agar teman-teman mampu memahami bagaimana penerapan bilangan pecahan atau penanaman konsep bilangan pecahan di SD, terutama untuk kelas 1 sampai kelas 3. Nah, yang pertama kita akan memahami terlebih dahulu seperti apa itu bilangan pecahan. Jadi pada zaman itu terdapat kasus ditemukan bahwa ternyata bilangan bulat belum cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh persoalannya adalah misalnya menghitung berat seseorang, panjang suatu benda, diskon harga suatu barang, dan lain-lain. Nah, contoh misalnya tadi di berat, anggaplah beratnya seseorang. Nah, beratnya seseorang ini biasanya itu tidak sepenuhnya angka bulat atau bilangan bulat. Nah, biasanya itu ada lebihnya atau ada komanya. Nah, itulah yang menjadi permasalahan pada zaman itu, sehingga ditemukanlah bilangan pecahan ini. Nah, kita review kembali kegunaan dari bilangan caca dan bilangan bulat. Jadi, kegunaan bilangan caca adalah untuk menghitung suatu benda atau jumlah suatu benda yang utuh. Nah, contoh misalnya jeruk di dalam keranjang. Nah, jeruk ini adalah benda yang utuh. Kemudian bilangan bulat digunakan untuk misalnya suatu hal yang memiliki angka negatif. Contoh adalah suhu, bisa juga pada keuntungan dan kerugian. Nah, ternyata ada permasalahan lain tadi. Contoh tadi di berat. Nah, itulah alasannya karena adanya persoalan ini maka ditemukanlah bilangan pecahan. Ya, seperti itu awal mula adanya bilangan pecahan. Kemudian selanjutnya kita masuk di prinsip pecahan. Jadi pada prinsipnya pecahan digunakan untuk menyatakan beberapa bagian dari sejumlah bagian yang sama. Bisa diperhatikan gambar ini. Ini adalah sebuah gambar lingkaran. Anggaplah sebuah kue yang terdiri dari 4 bagian. Kemudian ada satu bagiannya yang diarsir. Nah, kembali tadi pada pengertiannya bahwa pecahan adalah beberapa bagian dari sejumlah bagian yang sama. Nah, jadi berdasarkan gambar ini berarti satu bagian dari 4 bagian atau 4 potong. Oke. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari
Ini dimisalkan sebagai kue, berarti satu potong yang diambil oleh seorang anak dari 4 potong. Seperti itu untuk prinsip pecahan. Selanjutnya kita masuk di pembelajaran konsep awal pecahan. Jadi di pembelajaran konsep awal pecahan ini perlu ditanamkan secara baik kepada siswa. Karena ketika siswa sudah memahami konsepnya, maka dia akan mudah nanti di dalam perhitungannya. Penanaman konsep ini dapat dilakukan dengan memanipulasi terhadap benda nyata. Contoh misalnya kue, karton, kertas yang dibuat dengan bentuk pecahan. Ini adalah contohnya. Ada pizza, ada semangka. Nah, untuk contohnya silahkan nanti teman-teman sesuaikan dengan benda yang ada di sekitarnya. Benda yang mudah, bukan benda yang sulit didapat. Ini adalah kegiatan yang bisa membantu menanamkan makna pecahan pada siswa. Kegiatan yang pertama, pecahan dapat diajarkan. Nah, jadi pertama silahkan teman-teman jelaskan terlebih dahulu kepada siswa apa itu pecahan. Nah, sampaikan bahwa pecahan adalah beberapa bagian dari sejumlah bagian. Oke, kemudian yang kedua adalah, nah pada langkah awal pengenalan ini gunakan benda konkret yang ada di sekitar. Jangan sampai guru menggunakan benda-benda asing bagi siswa, benda yang mudah. Kemudian yang ketiga adalah benda yang digunakan itu harus benda yang teratur, dan benda sejenis harus sama besar dan sama panjang, bukan benda yang ukurannya tidak beraturan. Oke, kemudian yang keempat, selanjutnya bisa menggunakan gambar benda konkret. Nah, jadi setelah tadi menggunakan benda konkret, selanjutnya adalah bisa menggunakan gambar-gambar benda konkret. Misalnya gambar roti, bolu, gambar semangka, gambar lingkaran, gambar persegi. Nah, ini adalah gambarnya, gambar dari benda konkret. Ya, beda ya gambar dengan benda konkret. Seperti yang pernah Ibu jelaskan, jadi tahap penanaman konsep kepada siswa dimulai dari benda konkret, kemudian gambar, kemudian simbol. Seperti itu juga di bilangan pecahan. Selanjutnya, ini adalah alat-alat peraga pecahan. Jadi alat-alat peraga ini silahkan nanti seperti tadi yang Ibu sampaikan, silahkan sesuaikan dengan kondisinya, cari benda-benda yang ada di sekitarnya yang mudah didapat. Alat-alat peraga pecahan yang pertama adalah kartu pecahan dan decimal square. Jadi kartu pecahan ini bisa dibuat sendiri, bisa dari karton bekas, bisa dari kertas bekas, atau bahan-bahan lain yang bisa dibuat menjadi kartu pecahan dan decimal square. Kemudian yang kedua adalah pecahan lingkaran. Nah, ini juga bisa dibuat. Yang ketiga, decimal square transparan. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan.
Jadi ini sebenarnya ada dua benda di sini, ada karton, kemudian ada plastik transparan. Jadi ini bisa digabungkan. Contoh misalnya pecahan 1/2 tambah 1/4. Jadi di karton dituliskan pecahan 1/2, kemudian di plastik transparan itu dituliskan pecahan 1/4, kemudian itu digabung. Nah, ditemukanlah hasilnya. Kayak itu contohnya untuk penjumlahan pecahan. Nah, pecahan itu saja. Selanjutnya kita masuk di materi EPB dan KPK. Untuk pembelajaran EPB dan KPK, yang pertama teman-teman sampaikan kepada siswa adalah istilah-istilah baru di EPB dan KPK. Jadi perkenalkan terlebih dahulu apa itu faktor, apa itu kelipatan, apa itu persekutuan. Selanjutnya, jelaskan caranya disertai dengan contoh. Nah, dijelaskan cara dengan contoh ini bisa menggunakan benda konkret lagi. Mari kita masuk di contoh pembelajarannya. Pertama adalah EPB. Yang pertama adalah pahamkan pengertian faktor. Faktor suatu bilangan adalah pembagi hasil bilangan, pembagi habis bilangan tersebut. Jadi pembagi yang habis. Atau untuk kata yang singkatnya bisa dikatakan faktor adalah pembagi. Nah, lalu jelaskan sebuah soal dengan menggunakan sebuah kartu berangka. Nah, ini adalah salah satu contoh menggunakan benda konkret, ya, yaitu kartu berangka. Nah, kartu-kartu ini telah diberi nomor atau angka secara berurutan dari 1 sampai dengan bilangan yang akan dicari faktornya. Sebagai ilustrasi pembelajaran dengan media kartu berangka akan dicari faktor dari 24. Jadi soalnya adalah faktor dari 24. Jadi teman-teman bisa siapkan kartu berangkanya. Jadi kartu berangka ini bisa dari karton, kemudian dituliskan angka-angka di karton tersebut. Kemudian ini soalnya adalah faktor dari 24, jadi silakan teman-teman menyiapkan kartu berangkanya sampai 24. Seperti ini contohnya. Nah, kemudian guru mempersiapkan tempat menempel atau menuliskan bilangan sebagai berikut. Jadi yang kedua adalah siapkan tempat menempel, bisa di papan tulis, bisa di meja, yang pastinya sesuai modelnya dengan yang ada di layar. Nah, kemudian guru menjelaskan apa yang harus diisikan pada titik-titik, yaitu sepasang titik atas dan bawah harus diisikan 2 bilangan yang hasil kalinya 24. Jadi dijelaskan kepada siswa bahwa titik-titik itu harus diisikan 2 angka yang hasil kalinya adalah 24. Selanjutnya, guru meminta 2 orang siswa untuk mengambil masing-masing 1 kartu dengan syarat hasil kali kedua bilangan yang terambil adalah 24. Kemudian 2 kartu yang terambil tersebut ditempelkan pada sepasang titik atas dan bawah yang telah disediakan
Kegiatan ini diulang-ulang untuk 2 orang siswa lainnya yang tidak ditemukan 2 bilangan yang hasilnya 24. Ya, jadi silahkan arahkan 2 orang siswanya untuk mengambil masing-masing 1 kartu dan hasil kalinya itu adalah 24. Jadi berpasangan. Nah, 2 orang yang berpasangan ini dari kartu yang diambil itu hasilnya harus 24. Nah, lakukan seterusnya sampai kartunya habis maupun nanti yang tidak mendapatkan hasil kalinya adalah 24. Bilangan yang ditempelkan oleh siswa merupakan faktor dari 24. Jadi yang ditempelkan itu berarti faktornya, yang tidak ditempelkan berarti bukan faktor. Nah, diperolehlah bahwa faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, ini adalah penjelasan singkatnya mengenai penerapan dari kartu berangka tadi untuk mencari faktor dari 24. Jadi pertama adalah siapkan kartu berangka dari 1 sampai 24. Kemudian siapkan tempat untuk menempel, bisa di papan tulis, bisa di meja. Kemudian siswa menempelkan berpasangan. Nah, siswa yang berpasangan itu mengambil masing-masing 1 kartu dan hasil kali kedua kartu tersebut adalah 24. Ya, dilakukan seterusnya sampai kartunya mendapatkan hasil 24. Nah, ditemukanlah faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yaitu untuk mencari faktor dari 24. Selanjutnya kita masuk di KPK. Seperti tadi, yang pertama adalah pahamkan terlebih dahulu pengertian dari kelipatan. Kelipatan suatu bilangan adalah bilangan yang merupakan hasil perkalian dari bilangan tersebut dengan himpunan bilangan asli. Jadi, kelipatan adalah hasil perkalian dari bilangan tersebut dengan himpunan bilangan asli. Jadi, misalnya kelipatan dari 6. Jadi, 6 ini dikalikan dengan bilangan asli. Berarti 6 kali 1 berapa, 6 kali 2 berapa, 6 kali 3 berapa, dan seterusnya. Untuk penanaman konsepnya, bisa digunakan kembali dengan kartu berangka. Jadi siapkan kartu berangkanya. Nah, kalau ini kartu berangkanya tidak terbatas, tidak dibatasi sampai misalnya 24. Karena perkalian itu tidak terhingga untuk kelipatan. Setelah tadi menyiapkan kartu berangka, selanjutnya adalah tempelkan bilangan yang ingin dicari di papan tulis, lalu tuliskan bilangan asli di papan tulis. Nah, kemudian sampaikan kepada siswa bahwa tempelkan hasil kali 6 sesuai dengan angka-angka yang ada di papan tulis. Jadi tempelkan kartu hasil perkalian 6 dengan angka-angka yang sudah ada di papan tulis. Misalnya 6 kali 1 berarti 6, 6 kali 2, 12, dan seterusnya. Nah, seperti ini contohnya. Ya, bisa di papan tulis, bisa di meja. Nah, jadi kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Nah, itu tadi untuk
penanaman konsep bagaimana mencari faktor dan kelipatan. Selanjutnya baru dipahamkan kepada siswa apa itu faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar adalah faktor jadi yang dipahamkan terlebih dahulu adalah faktor persekutuan. Selanjutnya masuk di faktor persekutuan terbesar. Pertama adalah faktor persekutuan. Faktor persekutuan dua bilangan adalah faktor yang sama dari kedua bilangan tersebut. Nah, karena ini ada kata sekutu, berarti sekutu itu adalah sama. Jadi pembagi yang sama. Nah, untuk EPB artinya adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi faktor pembagi persekutuan sama terbesar adalah yang paling besar. Jadi cari nanti angka yang faktor dari angka tersebut kemudian sama, kemudian yang paling besar. Nah, ini contohnya. Jadi faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Faktor dari 16, 1, 2, 4, 8, 16. Kemudian faktor persekutuannya atau yang sama dari 12 dan 16 adalah 1, 2, 4. Sedangkan EPB-nya berarti hanya satu angka karena dicari faktor persekutuan yang terbesar. Dicari pembagi yang sama dan paling besar. Nah, faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 16 adalah 4. Itu. Kemudian KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, seperti tadi, jadi pahamkan terlebih dahulu pengertian dari kelipatan persekutuan. Nah, kelipatan persekutuan berarti kelipatan yang sama. Lalu setelah itu jelaskan secara keseluruhan apa itu KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Berarti kelipatan yang sama dan paling kecil. Nah, contohnya adalah KPK dari 8 dan 12. Kelipatan dari 8 adalah 8, 16, 24 dan seterusnya. Kelipatan dari 12 adalah 12, 24, 36 dan seterusnya. Kemudian kelipatan persekutuan dari 8 dan 12 berarti kelipatan yang sama adalah 24, 48, 72 dan seterusnya, tidak terhingga. Nah, barulah dicari KPK-nya, kelipatan persekutuan terkecil yang sama dan yang paling kecil dari 8 dan 12 adalah 24. Ya, seperti itu untuk pembahasan materi bilangan pecahan dan materi EPB dan KPK. Semoga dipahami dengan baik dan silahkan nanti dikerjakan tugasnya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.